Halo, selamat pagi warga Indonesia. Jumpa bersama gua lagi, Ilham. Gua dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Ya, masih pada topik yang sama, ya topik yang tidak gua ajarkan di kelas sebenarnya ya, karena gua bukan dosen tentang rumah susun, bukan dosen tentang pendaftaran tanah, bukan. Gua mengajar sehari-hari tentang dasar-dasar ilmu hukum. Ya, mata kuliah dasar lah ya. Nah, pada channel ini ya atau pada kanal YouTube ini semuanya topiknya tentang rumah susun dan segala yang berkaitan dengan rumah susun. Nah, pada kali ini gue akan bahas tentang konsep gross dan semi gross. Nah, ini menarik nih, gross dan semi gross. Jadi pada waktu beberapa hari yang lalu gue diundang salah satu kota di daerah Tangerang yang menjadi narasumber untuk mengisi bagaimana teknis pembentukan P3SR. Salah satu guru saya, guru gua yang menjadi salah satu narasumber juga menyampaikan bahwa tidak ada tuh konsep gross dan semi gross. Wah, dengan nada yang cukup tinggi ya, dia menyatakan tidak ada konsep gross dan semi gross. Nah, gue tertarik tuh dan gue sepaham dengan pendapat guru gue yang sangat gue hormati tersebut ya. Kemudian beberapa hari setelah itu berkembang di ruang WA group ya, di WA group yang memang tempat menjadi kami berdiskusi tentang konsep gross dan semi gross ya. Di situ berkembang pula apa yang dimaksud dan apa benar gross dan semi gross itu dilarang. Nah, itu yang akan kita bahas pada saat ini. Karena ketika seseorang membeli satu apartemen, pasti ya yang dijajakan, yang ditawarkan, yang dijual adalah konsepnya gross dan semi gross. Apa luasan gross dan semi gross? Nah, kita bahas dulu konsepnya nih ya. Jadi ketika pelaku pembangunan, misalnya saya pelaku pembangunan atau agen pemasaran memasarkan unit apartemen, ya biasanya dalam prakteknya yang mereka jual itu adalah konsepnya gross dan semi gross. Jadi yang dia jual gross dan semi gross. Apa tuh semi gross itu dan gross semi gross tersebut? Jadi begini nih, yang dijual oleh pelaku pembangunan atau agen pemasaran itu tidak hanya luasan unit. Luasan unitnya meter persegi ini plus dengan apa? Koridor, plus dengan apa? Luas lantai lift, plus dengan apa? Luas misalnya tangga darurat. Jadi dijumlah tuh plusnya itu. Maka konsekuensi yuridisnya antara luasan itu yang tercantum, yang dijual tercantum dalam PPJB gross dan semi gross, dipastikan akan terjadi selisih dengan apa? Dengan luasan yang ada di dalam AJB atau di dalam SHM Sarusun. Apabila di luasan PPJB atau yang dia jual itu adalah gross semi gross misalnya meter perseginya 10, anggap aja ya 10, maka nanti di luasan SHM dan AJB-nya bisa saja 7 atau 8. Kenapa? Karena yang di AJB dan SHM ada luasan net yang ada di luas lantai SHM Sarusunnya saja atau unitnya saja. Maka terjadi perbedaan selisih yang sering menimbulkan permasalahan dan tidak sering ya biasanya akan bermuara ya kan kemana? Ke meja hijau, saling gugat menggugat karena dia mengalami kerugian. Dia beli misalnya sebesar 10 kok yang dapat 8 meter. Tapi biasanya ya maka harus jeli baca PPJB. Di PPJB dicantumkan ya ada batas toleransi atau juga dicantumkan adanya penundukan diri terhadap luasan yang ada di AJB SHM. Kalaupun ada batas toleransi, suka dibaca juga secara jelas apakah batas toleransinya antara gross, semi gross dengan luasan net, atau ternyata perbedaannya itu adalah antara luas gross, semi gross dengan yang ketika diserahkan gross, semi gross juga. Wah, itu ya biasa-biasa seperti itu. Yang terpenting kali ini saya akan bahas tentang gross dan semi grossnya secara normatif. Seperti yang saya sampaikan di awal. Ya, guru saya, ya, dosen saya juga, mentor saya juga menyatakan pada saat acara sosialisasi tersebut ya, tidak ada konsep gross dan semi gross. Apa benar? Jawaban saya mendahului kesimpulan saya. Benar sekali. Tidak ada konsep gross dan semi gross. Apakah tidak diatur berarti boleh diatur? Menurut pendapat saya, sama juga dengan guru saya, bukan tidak diatur, perbuatannya itu dilarang, menyimpang dari aturan Undang-Undang 20 2011. Kenapa menyimpang? Saya menyebut ada
Dua alasan normatif dan satu alasan sosiologi saya ya. Yang normatifnya dulu ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 2011 ya, konsep kepemilikan itu ada dua. Ya, ada konsep kepemilikan perseorangan terhadap unit dan ada konsep kepemilikan bersama, benda bersama, tanah bersama, bagian bersama. Dua yang dimiliki seseorang. Jelas di pasal 46 dinyatakan ya kan kepemilikan tersebut adalah perseorangan itu adalah terhadap satuan rumah susunnya yang terpisah perasaannya, yang terpisah ayat 1 nih ya, yang terpisah terhadap benda bersama, tanda bersama dan bagian bersama. Artinya ada dua nih yang dimiliki. Maka kalau ada yang menyatakan orang hanya memiliki unit sedangkan tanah benda barisnya bersama, khususnya tanah tidak dimiliki dia, itu pendapat yang menyesatkan. Tanahnya dimiliki developer selamanya tidak, itu tanah bersama. Nah, karena tanah bersama tidak bisa dimiliki orang per orang, maka harus ada P3SRS. Nanti HGB-nya ke depan atas nama P3SRS. Yang melakukan terbangunan kembali nanti adalah P3SRS. Jadi nggak benar kalau itu dikatakan konsepnya adalah kepemilikan pelaku pembangunan. Ini SHM Sarusun, dibedakan dengan SKBG Sarusun. Nanti SKBG akan saya uraikan pada video berikutnya. Kembali lagi, ada dua konsep kepemilikan. Kepemilikan perseorangan dan yang kedua adalah kepemilikan bersama. Pertanyaannya, bagaimana mungkin konsep kepemilikan bersama ini dijual kepada orang perseorangan yang kemudian disebut sebagai bagian yang dijual dengan semi gross? Tidak mungkin, itu tidak mungkin karena itu bukan milik dia perseorangan, itu milik siapa? Milik bersama. Kalau memang dijual secara perseorangan, bisa saja dong saya naruh pot di dalam lift, loh orang saya beli lift tersebut luasannya. Bisa saja dong saya naruh misalnya misalnya tempat rak sepatu di mana? Di dalam tangga darurat, ya orang saya beli. Bisa juga saya taruh di koridor, ya kan piring-piring bekas makan saya taruh di koridor, diprotes sama tangga, saya beli. Kan gross semi gross, ini milik saya. Ada di dalam PPJB saya. Maka tidak bisa ya kan itu dijadikan bagian kepemilikan perseorangan yang dihitung dengan meter persegi yang dimiliki oleh orang per orang karena itu kepemilikan bersama. Secara normatif ada dua kepemilikan perseorangan terhadap unit, jual unitnya saja ya. Yang kedua kepemilikan bersama, dua ini akan tercantum di dalam sertifikat SHM Sarusunnya. Maka ketika saya sebagai pelaku pembangunan atau agen pemasaran menilai dengan sejumlah uang, uang itu sudah include terhadap apa? Kepemilikan saya meter persegi dan kepemilikan bersama untuk kepemilikan bersama. Nah, kepemilikan meter persegi itu dikonversi dengan bentuk apa? Meter persegi. Nah, jadi kepemilikan perseorangannya itu dalam meter persegi, unit itu tidak bisa ya kemudian dijadikan gross dan semi gross. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ayat 2-nya baca di dasar 46. Dinyatakan di sana ya bahwa perhitungan daripada kepemilikan individual atau perseorangan ya itu meter persegi. Sedangkan perhitungan benda bersama ya dicantumkan di ayat 2-nya ya, kepemilikan bersama, benda bersama dan tanah bersama itu diperhitungkan dengan apa? Diperhitungkan dengan NPP. Jadi cara berhitungnya itu dengan NPP, bukan dengan meter persegi. Nah, jadi ada dua nih konsep perhitungannya. Kalau satu hitungannya ruangan unit itu adalah meter persegi, luasan daripada benda bersama, tanah bersama, bagian bersama itu dengan NPP. Bagaimana perhitungan NPP ini kemudian dikonversi menjadi meter persegi, menjadi ukuran daripada unit digabung? Gak mungkin karena duanya mempunyai bilangan yang berbeda. Ya, dan keduanya akan tercantum di dalam mana? SHM Sarusun. Ya, di dalam SHM Sarusun ada luasan unitnya, ada luasan apanya? Ada besaran NPP-nya. Jadi nggak mungkin benda bersama, tanah bersama, bagian bersama itu dihitungkan meter persegi yang dimiliki oleh seseorang kemudian dijual itu bersama. Hitungannya NPP. Itu jelas di dalam Undang-Undang Nomor 20 2011 dilarang, bukan dilarang ya, tidak diatur dan memang menyimpang ya pengaturan tentang gross dan semi gross. Yang terakhir, yang ketiga alasan saya, ya alasan sosiologis ini saya pinjam dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu jelas asasnya adalah kepastian. Apa objek yang dijual itu harus pasti. Ukurannya,
volumenya, luasnya harus pasti. Nah, kalau kita menggunakan konsep gross dan semi gross, menjadi tidak ada kepastian. Bisa terjadi pergeseran luasan dengan apa yang ada di dalam AJB SHM, dan jelas itu menyimpang dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tidak bisa seseorang menjual suatu objek jual beli di mana objek jual belinya belum pasti berapa luasannya. Ya, tidak bisa seperti itu. Oleh karena itu, sudah sepatutnya lah ke depan ya kita taat kepada aturan hukum, ya kemudian apa bentuknya, juallah sesuai dengan apa yang ada di dalam unit netnya, kemudian kasihlah batas toleransi kalau memang ini bergerak, tapi hanya terhadap luasan net unitnya, tidak terhadap luasan koridor, tidak terhadap luasan lift, tidak terhadap luasan yang ada di dalam tangga darurat yang kemudian diperhitungkan meter persegi menjadi bagian unit. Yang jelas itu dapat merugikan para konsumen karena tidak memiliki kepastian kepemilikan terhadap apa yang dia belinya. Itu saja dari saya tentang bahasan gross dan semi gross. Ya, mungkin nanti di lain waktu kita bisa mempelajari lagi, mendiskusikan lagi kenapa konsep ini bisa terus berkembang. Ya, berkembang artinya terus dipraktekkan, padahal sesuatu yang menurut saya harusnya dihentikan dari sekarang. Salam sehat dan jangan lupa, ya kan, salam sejahtera selalu.